Buktikan pengantin wanita ini. Pada hari pernikahannya, dia menyelinap ke toilet, kemudian dia mengeluarkan bagian senapan sniper. Hanya butuh 5 detik, sebuah senjata sniper berhasil dirakit. Dia menyeret kursi dan menginjak ke atas. Teleskop berhasil membidik target, tapi tembakan pertamanya gagal. Tembakan kedua mengenai pengawal lain. Dirinya yang sangat akurat, tapi tidak berhasil dalam 2 tembakan ini. Dia tidak bisa percaya pada matanya. Ternyata alasan dia membuat kesalahan, karena targetnya adalah mantan suaminya yang telah mati selama bertahun-tahun. Saat ini, ekspresinya seperti emoji ke-6 di ponselmu. Tidak sempat untuk berpikir dan menganalisis. Dia dengan cepat membongkar pistol dan dibuang ke toilet. Setelah berdandan sedikit, dia berbalik dan berjalan anggun ke aula pernikahan. Wanita ini namanya Xiao Mei. Ketika dia berusia 4 tahun, dia melihat ayahnya dibunuh. Dia juga menjadi mesin penghasil uang untuk musuhnya, Shen, yang muncul untuk menyelamatkannya. Dia adalah bos organisasi pembunuh. Dia melihat bakat Xiao Mei yang berbeda. Dia membawa Xiao Mei ke pangkalan untuk mengajarnya keterampilan. Xiao Mei yang sudah dewasa, menjadi pembunuh teratas dalam organisasi itu. Ada kecelakaan dalam pelatihan ini. Shen sangat cemas. Dia menyelamatkan Xiao Mei dan mulai memanggilnya seperti keluarga sendiri. Tapi Xiao Mei tertawa. Ternyata dia berpura-pura. Keduanya saling memahami isi hati. Mereka bersepakat untuk mundur dari dunia pembunuhan. Sebelum itu, Xiao Mei harus membalaskan dendam untuk ayahnya. Dia datang ke rumah musuh sendirian. Musuhnya terus mundur. Detik berikutnya, ternyata ini adalah jebakan. Xiao Mei dipukuli hingga sekarat. Musuhnya mengambil palu, dan sengaja tidak mengenai Xiao Mei. Dia bilang dia tidak membunuh ayah Xiao Mei. Saat dia akan memberitahu nama pembunuhnya, Shen turun dari atap dan menghabisi semuanya. Dia membunuh semua orang dan menyelamatkan Xiao Mei. Meskipun itu bukan musuh sebenarnya, tapi dia hanya ingin bersama Shen. Keduanya segera menikah dalam berbulan madu. Hari ini, saudara Shen ditangkap dan dia harus pergi menyelamatkan orang. Ketika Xiao Mei tiba, Shen sudah terluka parah dan tidak terlihat seperti manusia. Ternyata pria ini telah menemukan musuh yang membunuh ayah Xiao Mei. Shen ingin membantu Xiao Mei membalaskan dendamnya, tapi dia dibunuh oleh orang lain. Dalam sekejap, kebencian lama dan baru menumpuk bersama. Xiao Mei benar-benar marah. Wanita ini memainkan permainan membunuh sendirian. Satu orang membunuh seluruh gangster, tapi dikelilingi oleh polisi. Saat dia terbangun lagi, dia dikirim ke pangkalan dinas rahasia. Para tahanan yang ditahan di sini sangat kejam. Dokter dan perawat memakai masker gas. Wanita berambut pendek adalah penanggung jawab di sini. Dia bilang, jika menyelesaikan misi, maka dia bisa mendapatkan kehidupan yang dia inginkan. Xiao Mei jelas menolaknya. Ekspresi yang keras kepala, seperti emoji ke-5 di ponselmu. Instruktur diam-diam mengeluarkan lembar tes. Xiao Mei sudah hamil. Demi anak dan demi balas dendam, Xiao Mei mulai menerima perlatihan. Tidak peduli perkelahian atau pistol, Xiao Mei selalu menjadi peringkat pertama. Instruktur sangat puas. Dalam sekejap, Xiao Mei melahirkan seorang putri. Instruktur memberikan identitas baru. Dia memulai hidup baru, dan bertemu dengan seorang pria yang baik hati. Tak peduli beli sayur atau belanja, selalu muncul tak terduga. Dia sangat lengket dengan pacarnya. Yang terpenting adalah, dia juga sangat disukai oleh putrinya. Xiao Mei terbiasa dengan kehidupan yang bahagia. Dulunya dia belum pernah merasakan kehangatan seperti ini. Pada saat bertugas, dia mempercayakan pacarnya untuk menjaga putrinya. Kemudian dengan rekannya menggunakan trik kecantikan, Xiao Mei mencuri ponsel, kemudian mentransfer data keluar dengan penjepit rambut. Tapi ketika dia kembali, musuhnya mengetahuinya. Demi menyelamatkan rekannya, Xiao Mei berpura-pura mengembalikannya. Pertarungan itu benar-benar brutal. Rekannya menyelamatkan hidupnya dengan nyawa sendiri, tapi menghadapi rekan sendiri yang terluka parah. Ketidakpedulian instruktur membuat Xiao Mei sangat kecewa. Dia menerima pria yang berhati baik, dan memberitahu kepada instruktur bahwa ia akan menikah. Tidak ada yang menyangka, instruktur menyetujui pernikahan itu tanpa berpikir panjang. Dia juga mengeluarkan uang untuk Xiao Mei, untuk mengundang banyak teman dan saudara. Tak terduga, dia mendapatkan misi saat pernikahannya. Lebih tidak terduga adalah target misi kali ini adalah Shen yang sudah lama mati. Xiao Mei menjadi curiga saat ini. Di sisi lain, Shen yang berhasil selamat sedang memantau kamera. Meskipun Xiao Mei sudah melakukan operasi wajah,
Tapi dia masih merasa sangat akrab. Dan tamu wanita adalah aktor yang terkenal. Yang lebih tak terduga adalah, tamu pria itu juga aktor yang terkenal. Wanita itu melakukan operasi wajah. Tapi Sen masih mengenalinya melalui matanya. Xiaomei mengatakan dia mencintai suaminya sekarang. Tak lama setelah Sen pergi, Xiaomei menerima sebuah rekaman. Orang yang berbicara adalah suaminya saat ini. Membunuh orang pada pernikahan. Bagaimana mungkin ada yang tidak gagal? Rupanya, suaminya dikirim oleh instruktur untuk memata-matainya. Ekspresi Xiaomei saat ini, seperti emoji ketiga di ponsel Anda. Instruktur menemukan bahwa Xiaomei telah bertemu dengan Sen. Dia mengancam Xiaomei untuk menyelesaikan tugas dengan menggunakan putrinya. Xiaomei sangat emosi dan memberitahu Sen. Rekan yang diutus untuk membunuh tertangkap. Xiaomei dicurigai dan dibawa untuk diselidiki. Sen datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Xiaomei bergegas pulang rumah. Tapi dia masih terlambat. Meskipun suaminya tetap melindungi putrinya hingga menit terakhir, tapi dia dibunuh secara tragis. Xiaomei mempertanyakan mengapa instruktur begitu kejam. Instruktur mengaktifkan pemantauan. Ternyata pembunuhnya adalah saudara Sen. Dalam menghadapi panggilan telepon dari Sen, meskipun suaminya berteriak dengan kuat, "Ini putrimu," tapi pembunuh masih meledakkan bom sebelum Xiaomei tiba. Harimau tidak meracuni anak sendiri. Xiaomei menjadi setan balas dendam. Dia mengemudi mobil dan menerobos masuk ke rumah Sen. Sen yang sudah lama menunggunya berkata, "Aku pernah mencintaimu." Xiaomei yang marah mengeluarkan pisau dan saling memandang. Keduanya berkelahi dari dalam kamar hingga keluar, dari mesin AC hingga ke atas tanah. Sen diselamatkan oleh bawahannya, dan Xiaomei yang mengejarnya juga ditabrak hingga terbang. Dia duduk di atas kap mesin. Kemudian melompat ke bas. Xiaomei menyerang sopir bas, sehingga bas hilang kendali dan terbalik di jalan. Wajahnya dengan serius mengambil sebuah kapak. Sen akhirnya mengatakan hal sebenarnya. Rupanya, musuh yang membunuh ayahnya adalah Sen. Setelah Xiaomei tahu ada orang lain yang merupakan musuh sebenarnya, dia membuat kematian palsu sendiri, dan menikahi musuh sendiri, sehingga merayu Xiaomei keluar sendiri. Tidak menyangka dia direkrut oleh agen. Sampai sekarang, dia masih berpikir untuk mempergunakan Xiaomei. Xiaomei memegang kapak. Sejak saat itu, dia menjadi wanita jahat tanpa perasaan.